Hai guys, kembali lagi dengan saya. Di video ini saya akan menyiksa Redmi Note 7 dengan bermain game Genshin Impact. Game ini sungguh berat dibandingkan dengan PUBG. Untuk FPS ini cuma stabil di 35-40 FPS. Gila. Agar stabil bermain game di HP kentang yang saya pakai ini, tentunya kalian harus menggunakan custom ROM. Untuk custom ROM ini sangat worth it untuk kalian gunakan dalam hal bermain game, dan ROM yang saya pakai adalah Komodo OS. Komodo OS ini buatan dari Indonesia. Buat kalian yang ingin install ROM ini, silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe. Yang pertama, kalian masuk ke mode TWRP. Untuk TWRP ini, saya menggunakan TWRP dari Orange Fox. Oh iya, buat kalian yang belum unlock bootloader, kalian unlock bootloader terlebih dahulu agar bisa terinstall TWRP-nya. Nah, untuk cara install di sini, saya mewajibkan untuk backup terlebih dahulu ya. Untuk backup di sini, yang saya saranin adalah sistem data dan modem ya. Seperti biasa, modem itu IMEI, agar IMEI kalian terbackup dengan baik. Saran saya kalian backup lalu kalian pindah atau disimpan di flash disk atau laptop. Kemudian kalian save. Jika sudah, kalian tinggal wipe. Wipe ini menghapus semua data-data yang ada di ROM sebelumnya. Oke, jika sudah, kalian tinggal format data. Untuk format data ini, nanti data kalian yang ada di internal akan terhapus. Jadi disarankan untuk pindahkan semua file-file yang ada di internal. Nah, nanti seperti ini. Ini file internal Anda akan bersih seluruhnya. Dan kita pindahkan dulu data-data saya seperti ROM dan lain-lain. Dan ini file yang harus kalian download. Ini ada ROM, kemudian GApps. GApps ini bisa terserah BitGApps atau OpenGApps. Kemudian ada FWLavender, kemudian ada Magis. Ya, untuk FWLavender di sini saya sarankan di Android 10. Entah itu versinya terserah ya, yang penting versi global. Kemudian kalian tinggal flash aja di TWRP. Untuk flash ini agak cepat. Nah, jika sudah, kalian tinggal install ROM. ROM ini ya Komodo OS dengan versi terbaru tentunya. Dengan embel-embel gaming experience yang lumayan bagus. Untuk install ROM ini cukup lama, kalian tinggal tunggu aja sambil ngopi atau apa. Dan ini nanti saya skip dulu karena terlalu panjang. Nah, ini sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya kalian tinggal install GApps. Untuk GApps itu saya sarankan di OpenGApps Pico. Kalau kalian yang menggunakan BitGApps itu terlalu banyak makan memori. Ya, untuk yang OpenGApps ini ukurannya agak lebih kecil dibandingkan dengan BitGApps. Untuk BitGApps itu ada kendala di recent apps-nya. Untuk di swipe itu agak nge-lag. Kalau yang OpenGApps itu enteng, nggak terlalu banyak makan memori. Ya, worth it lah untuk pakai di Komodo OS ini. Nah, ini jika sudah selesai, untuk langkah selanjutnya kalian bebas bisa install Magis atau tidak. Untuk Magis ini untuk mengakses root agar ROM kalian terdapat rootnya.
Kalau kalian tidak install Magis berarti ROM kalian belum di root. Oke. Untuk Magis ini saya sarankan di versi 20.3 atau jika ingin di versi 20.4 kalian harus install modul yang Magis Hide agar bisa lolos dari CTS False. Oke, jika sudah kalian tinggal reboot sistem dan tunggu. Untuk pertama kali ini ya dia akan restart sendiri dan memulai ulang lagi. Ya biasalah, untuk proses ini agak sedikit penyesuaian seperti itu. Untuk GApps di sini saya sarankan menggunakan yang OpenGApps versi Pico karena penggunaan memorinya jauh lebih kecil daripada di BitGApps. Ya, kalian bisa lihat sendiri di bagian kiri itu BitGApps dan yang kanan OpenGApps. Ketika saya install yang BitGApps itu ternyata error di Recent Apps dan ini tidak bisa masuk di Recent Apps-nya. Ya, nggak bisa kan? Ini ngebug ya. Untuk cara fixnya kalian harus pindahkan dulu, kemudian kalian masuk ke full gesture lagi baru kalian bisa menggunakan Recent Apps-nya. Untuk masalah ini hanya error di BitGApps, sedangkan yang OpenGApps itu tidak ada masalah apapun. Di sini saya menemukan hal yang aneh. Ketika saya mau screen record, kemudian masuk ke menu setting, ini tombolnya hilang cuy. Setelah saya kembali dia ada. Mungkin malu ya, malu-malu kucing. Kalau di record ini agak nge-lag. Dan untuk kekurangan di sini ternyata masih belum ada double tap to wake. Ya, ini belum bisa cuy, karena belum ada menu dari double tap to wake, cuma ada double tap to sleep dan double tap to sleep di status barnya. Ya, ini kekurangannya. Untuk kekurangan lainnya ini di header image. Untuk header image-nya kurang sempurna, jadi kurang enak dipandang guys. Untuk masalah kustomisasi di room ini jangan khawatir karena kustomisasinya juga banyak, tapi tidak sebanyak di ROM Ancient atau ROM yang lain. Terlalu banyak kustomisasi itu juga tidak bagus untuk performanya. Jadi lebih baik kalian cari yang minim dari kustomisasi agar performa kalian makin meningkat. Itu pesan dari Jegocah Gadget. Untuk versi yang saya gunakan di sini menggunakan versi 2.9.1 dengan kode name Bali. Versi Android masih menggunakan Android 10, tingkat patch keamanan di 5 Oktober. Kemudian versi kernel di sini saya sudah ganti dengan kernel Mengti yang terkenal irit. Kemudian SE Linux-nya sudah permisif. Dan untuk masalah keamanan di sini masih menggunakan sidik jari dan belum tersedia face unlock-nya. Ketinggalan banget guys. Untuk penggunaan baterai di sini tergantung pemakaian kalian sehari-hari. Dan kalau saya menggunakan WiFi jadi lebih irit sedikit. Kemudian ini saya tes di Antutu Benchmark dan terjadi masalah. Entah ini masalahnya di ROM atau di aplikasi Antutu Benchmark-nya. Ini kalian bisa tonton sendiri. Ini belum habis, tiba-tiba aplikasinya jadi blank, warna hitam. Kemudian saya coba untuk keluar dan coba masuk lagi. Di sini tidak berjalan ya. Kemudian yang ini juga dia mulai ulang. Jadi saya memutuskan untuk langsung tes di CPU throttling biar kita tahu untuk hasil throttlingnya apakah bagus. Kalian bisa simak sendiri. Nah, ini sudah saya tes di 5 menit. Kemudian ini stabil banget ya. Dengan maksimal
157.000 gips dengan rata-rata di 150.000, kemudian minimalnya di 134.000. Ini benar-benar stabil tanpa modul tambahan apapun. Kemudian kalian bisa lihat untuk grafiknya, grafik CPU-nya. Kemudian ini temperaturnya sudah mencapai di 63 derajat Celcius. Wow, panas banget guys. Untuk maksimal CPU sini belum saya overclock. Ini benar-benar aslinya dan tidak ada tambahan modul apapun. Kita coba lihat. Nah, di sini saya tidak pakai thermal mode atau modul yang lain. Untuk hasilnya lumayan bagus. Kemudian ini untuk masalah kernel ya saya bilang tadi, kernel saya itu pakai kernel dari Mengti. Nah, Mengti yang terbaru, gila, Mengti ini ternyata cukup bagus untuk dibuat game. Oke guys, untuk masalah tes game di sini, saya tes di Genshin Impact. Kan bisa lihat untuk grafiknya ini cukup besar karena grafik di game RPG itu agak lebih gede daripada PUBG. Untuk kualitas grafik di sini saya pilih di kualitas terendah. Kemudian FPS-nya itu saya pilih di 60 fps biar bisa lebih sedikit lebih stabil ya. Lebih sedikit lebih stabil. Kemudian untuk FPS counternya saya sudah pasang di sini. FPS counternya di 33, 35, 34. Ya, stabilnya di 35. Kemudian untuk masalah war di sini, untuk kualitas FPS-nya bertahan di 26, 28. Ini tergantung dengan banyaknya grafik dan musuh. Itai. Dan di sini saya sudah coba untuk tes partian. Untuk masalah performa ini sudah mengalami penurunan dengan grafik yang paling rendah. FPS saya unlock di 60, tapi yang didapat di sini cuma 28, 21, 20, kadang bisa sampai 18 ataupun bisa sampai 12. Itu tergantung skillnya. Yang pernah saya alami itu nge-lag parah itu di hero Venti. Ada yang pakai Venti kemudian ulti, terus ditambahi skillnya, ultinya Amber, kemudian skill lainnya itu waduh nge-lag parah cuy. Untuk masalah game gacha-gacha seperti ini saya paling apes cuy, nggak dapet hero sama sekali anjing. Gila, mungkin ya dosa-dosa ya, dosa-dosaku selama ini nggak dapet hero-hero yang GG. Untuk performanya juga mulai stabil ketika hero-hero lain tidak multi, tapi ketika ada yang ulti itu sudah mulai mengalami penurunan. Nah, untuk masalah HP saya ini sudah mulai panas. Mungkin sekitar 50, kemudian 51 derajat Celcius. Tangan saya sudah mulai panas. Dan menurut saya untuk ROM Kodomo ini lumayan bagus untuk performanya. Kemudian kustomisasi juga ada, dan kernel di sini saya sarankan kalian itu harus ganti kernelnya karena kernel bawaan itu agak sedikit trouble. Ya, untuk masalah deep sleep-nya itu kadang tidak bisa. Tiba-tiba HP kalian akan stuck dan nggak bisa diapa-apain. Dan saran saya kalian harus ganti kernel, itu menggunakan kernel yang custom kernel, misalnya di Predator kernel. Kemudian Mengti yang saya pakai ini lumayan bagus untuk dibuat game. Dan gitu aja sih untuk video kali ini. Kalau kalian suka mengenai tutorial kali ini,
Kalian bisa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko Cahyono. Bye.